Oke, Pak Galih, mau tanya nih, kan Pak Galih sebagai berarti hipnoterapis ya. Kalau saya sering dengar kan itu hipnotis. Nah, Ya. itu hipnotis sama hipnosis itu bedanya apa ya, Pak? Oke, kita sedikit belajar dulu Iya. ya. Hipnosis itu adalah ilmu bagaimana memasukkan orang ke alam bawah sadar ya. Sedangkan hipnotis itu orang yang melakukan hipnosisnya, Oke, seperti itu. iya. Kalau hipnoterapi itu gimana maksudnya? Kalau hipnoterapi itu adalah suatu terapi dengan memanfaatkan ilmu tadi mengakses alam bawah sadar. Sedangkan kalau hipnoterapis itu orang yang melakukan hipnoterapi. Oh, oke. Berarti hipnosis itu pasangannya sama hipnotis, kalau Iya. hipnoterapi pasangannya sama hipnoterapi. Hipnoterapis, iya. Terus kalau misal berarti Pak Galih itu sebagai Hipnoterapis. Oh, hipnoterapis. Iya. Oke. Pak, kalau misal hipnoterapis itu biasanya apa ya? Digunakan untuk mengatasi apa, Pak? Ya. Hipnoterapis itu bisa mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan, perilaku, dan pikiran. Itu semua bisa, tapi turunannya banyak sekali, Mbak. Bisa untuk kesehatan, terutama di sini adalah kesehatan mental. Kesehatan mental. Iya, trauma, luka Trauma. batin, ya, fobia. Yang banyak sekarang itu kan judi online misalnya. Oh, bisa ya, juga. Berarti kecanduan. kelakuan, tindakannya Iya, juga bisa iya, disembuhkan. seperti itu. Oke, oke. Terus kalau apa ya, cara kerjanya itu gimana sih, Pak? Maksudnya apa ya, kayak kalau misal kita lihat biasa di TV kan hipnotis ya, mungkin dikasih sugesti apa terus nanti tertidur, terus nanti si apa namanya pasiennya katakan itu mendengarkan apapun atau mengungkapkan apapun yang ditanyakan oleh si hipnotisnya. Nah, Iya. kalau misal cara kerja hipnoterapi itu sendiri gimana, Pak? Cara kerja hipnoterapi adalah bagaimana kita memasukkan pasien ke alam bawah sadar, yaitu menurunkan gelombang otak mereka ke theta. Gelombang otak theta itu sifatnya kalau sudah dimasukin sugesti permanen. Permanen. Permanen, iya, permanen atau bisa jangka panjang. Tapi bagaimana caranya seorang hipnoterapi itu melakukan hipnosis, memasukkan sugesti untuk permanen. Bagaimana permanen jangka panjang, seperti itu. Berarti kalau misal nih ada orang yang datang ke Pak Galih dalam keadaan yang tadi diceritain, misal ada yang fobia ketinggian, Iya. ada yang habis putus cinta, ada yang Iya. kecanduan rokok, judi online itu nanti prosesnya gimana, Pak? Nanti pasiennya itu diapain? Iya. Itu kita diskusi dulu apa yang membuat latar belakangnya semua ini terjadi, atau akar masalahnya Oh, dulu. oke. Seperti apa? Misalnya, oh ternyata mereka stres, ya kita tanggulangi stresnya. Ternyata ada luka batin, ya kita tanggulangi luka batinnya. Ternyata ada trauma, kita tanggulangi traumanya. Ya, mulai dari modifikasi memori ataupun pemahaman ulang tentang suatu peristiwa. Itu. Terus itu keadaan orang yang dihipnosis itu gimana, Pak? Maksudnya benar-benar nggak sadar kah atau seperti apa? Orang yang terhipnosis itu bawah sadar atau subconscious, di bawah sadarnya. Ada kesadaran penuh, conscious, subconscious, sama unconscious. Ya, kalau kita carinya di subconscious, jadi di mana gelombang otak di theta itu bisa dimasukin sama kalau sudah terbuka kita masukin apa namanya sugesti-sugesti supaya untuk memanipulasi ataupun memberikan saran-saran yang baik kepada pasien, seperti itu. Kalau apa namanya itu kan hampir sama kayak apa ya, berarti hipnosis itu akarnya dari ilmu psikologi. Iya. Terus kalau misal bedanya hipnoterapi sama psikolog, psikiater itu gimana, Pak? Iya. Kalau psikiater ini mungkin ada sensitif, mohon Iya. maaf kalau keliru ya. Psikiater itu kita ngobrol-ngobrol dikasih obat. Oh. Iya. Tapi kalau psikolog itu ngobrol-ngobrol dikasih solusi di depan. Ya mungkin butuh beberapa kali sesi karena mereka beberapa kali melakukan pada saat sadar. Sedangkan hipnoterapi itu bagaimana menanamkan sugesti yang sifatnya permanen, sehingga lebih cepat. Seperti itu, lebih cepat, lebih tepat. Dan tadi menjawab yang tadi bahwa kondisi terhipnosis itu masih bisa mendengar, masih bisa merasakan, bahkan masih bisa bohong. Masih bisa bohong. Masih Oke. bisa. Kalau gimana, Pak? Ya. Lanjut. Kalau misalnya, tapi kalau konteksnya hipnoterapis, terapi ke kami, kalau masih menyimpan informasi yaitu kebohongan, ya percuma. Oh, berarti tetap maksudnya percuma aja mau datang ke terapis 1000 kali pun kalau misal masih bohong ya tetap gagal ya, Pak, Iya, terapinya. bisa Oke. jadi
gagal. Atau kan saya kalau sebagai seorang terapis kan tahu ini bohong atau tidak. Ya kita pancing-pancing dulu. Pancing-pancing dulu, kita berikan alasan terselubung supaya mereka bisa mengungkapkan sesuatu dengan sedalam-dalamnya dan sejelas-jelasnya tanpa menutupi. Seperti itu. Oke, tadi kan pas ngobrol tadi sempat nyinggung soal intuisi itu. Iya. Cara ngelatih ke intuisi itu gimana, Pak? Intuisi itu salah satu hal yang diurusi sama alam bawah sadar. Ya, seperti halnya misalnya ini, oh gitu kok seperti ini hawanya ya. Ah, mendung berarti kita mau hujan, bentar lagi mau ada hujan. Itu intuisi, bisa kita asah jika kita bisa memaknai setiap hal yang terjadi pada kita. Kalau orang Jawa itu ilmu titen. Oh, oke. Ya, ilmu titen itu ya. Jadi misalnya kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini. Itu juga sering saya gunakan, intuisi sering saya gunakan untuk pasien. Misalnya nih, oh Anda saya beri pertanyaan apa saya beri pernyataan A, B, C, D, E, F, G sampai Z ya. Ternyata di F itu ada gerakan yang berbeda di sini. Ada mikroekspresi yang berbeda. Oh, apa mungkin dia mundur atau mungkin dia kelihatan pupil matanya membesar, mengecil dan sebagainya itu kelihatan. Oh, ternyata dia ada PR di sini nih. Maka nanti saya kejar terus di situ. Iya, bercabang-cabang sampai ketemu akar masalahnya, sampai bagus, fix, oh akar masalahnya seperti ini, baru kita selesaikan di meja atau kursi terapi. Ya, setelah itu kita manipulasi atau memberi pemahaman ulang, nanti tergantung. Ya, setelah itu memorinya mereka dibangkitkan lagi, dimodifikasi, diberi pemahaman ulang supaya tadi permanen, hasilnya permanen. Gitu. Oh, berarti emang harus dicari dulu akar permasalahannya, baru nanti emang hipnoterapisnya baru bisa mengatasinya itu ya, Pak? Betul, betul sekali. Kalau mereka dengan terbuka memberikan sebuah informasi sampai sedetil-detilnya, itu memudahkan kami sebagai seorang terapis untuk menanggulangi permasalahan mereka. Terus itu ada nggak Pak yang mungkin datang tapi dia kayak cuma ngerasa stres tapi nggak tahu stresnya di mana, nggak tahu ini sakitnya kenapa, ada nggak sih Pak? Iya, gitu. ada banyak sekali. Saya itu cemas, saya itu ada gitu, yang kemarin takut mati, saya itu takut sakit, saya itu takut ditinggalkan seperti itu. Saya itu cemas, macam-macam. Nah, itu bisa waktu sesi konsultasi saya giring mereka untuk bisa tahu akar masalahnya. Kalau nggak bisa ya kita masukkan ke alam bawah sadar. Di alam bawah sadar relatif dia lebih sensitif untuk menceritakan sesuatu. Bisa lebih rinci, lebih detail, bahkan baunya seperti apa, rasanya seperti apa, penglihatannya seperti apa, bahkan warna detailnya bisa kembali lagi ke masa-masa masa lalu yang bermasalah tersebut. Gitu. Oke, berarti hipnoterapi itu bisa dikatakan berhasil jika si pasien itu berarti udah nggak merasakan kondisi cemas berlebihan kayak gitu tadi, Pak. Ya, biasanya kalau kita mau ngecek misalnya dia kecemasan kalau ngapain? Kalau lihat keranda misalnya, ternyata dia takut mati gitu ya. Ya, lihat keranda dia takut mati. Setelah itu saya lihatkan ini, saya carikan di Google, oh gambar keranda seperti ini. Kita lihat gambar keranda seperti ini, terus dia takut, wah gitu ya sebelum terapi. Setelah kita terapi, lihatkan keranda lagi. Oh ternyata udah biasa aja. Berarti itu tandanya udah berhasil. Sudah berhasil ya, gitu. Kalau itu kan udah yang berhasil. Kalau yang nggak berhasilnya pernah nggak sih, Pak? Berhasil pasti pernah. Pasti pernah. Karena saya tidak boleh mengklaim ini pengobatan 100% berhasil. Ya? Itu biasanya memang sudah ranah medis. Contohnya ada beberapa kasus yang datang ke saya. Dia diajak komunikasi sudah nggak bisa, malah mencolot ke sana, mencolot ke sini, macam-macam. Itu sudah ranahnya medis, yaitu udah ODGJ. Ya, itu tidak bisa kita tanggulangi. Itu satu. Yang kedua, balita kalau sudah di bawah 5 tahun itu cenderung masih susah untuk diajak komunikasi. Ayo dik, merem, malah lari karena sini itu susah. Itu yang betul, yang saya edukasi malah orang tuanya. Saya sering mengajarkan hipnoparenting di situ. Ya. Bagaimana cara mensugesti anak, mencari momen-momen di mana ada anak ini seperti ini, oh bisa dimasukkan sugesti nih. Namanya sugesti sekunder, bisa. Ya, misalnya saat anak bermimpi, saat anak ngigo itu bagus malahan. Anak ngigo itu diberi sugesti itu kondisinya sama persis saat saya melakukan induksi dia tidur, sama persis.
Berarti kalau misal orang yang ngigo itu lebih bisa dimasukin sugesti itu ya? Bisa. Besok kalau punya suami ya kan, kalau punya suami ngigo dibisin aja, saya belikan emas kalung ya. Oke. Oke, baru tahu fakta ini. Iya. Tapi ya tidak serta-merta. Beberapa kali karena itu sekunder sifatnya. Karena balik lagi, sugesti seperti itu kan kalau nggak ada kerelaan, misalnya suaminya nggak punya duit ya tetap nggak bisa, ya kan? Kalau ada suaminya punya duit, oh mau ini, bisa ini besok gajian ke-13 ini, bisi ya, seminggu dibisi terus, tahu-tahu romantis dikasih kalung, jelas gitu. Tapi bisa. Ya emang ya kemampuan sama kemauan juga ya, Betul, Pak. Betul sekali. Terus kalau orang yang tadi kan diceritain juga, kalau ada orang yang bisa berhasil di hipnoterapi, ada yang enggak. Nah itu apa ya? Orang yang bisa itu yang seperti apa, yang nggak bisa di hipnosis itu seperti apa? Keberhasilan hipnoterapi itu ada beberapa. Yang pertama adalah kondisi pasiennya sendiri, kondisi permasalahannya. Yang kedua tingkat sugestivitasnya. Gimana tuh maksudnya, Pak? Sugestivitas ya. Tingkat sugestivitas itu bagaimana Anda gampang dipengaruhi, istilahnya gitu. Ya, dan banget. Ya, penerimaan. Dan satu lagi penerimaan. Kalau nggak mau menerima susah. Ya, penerimaan, tingkat sugestivitas dan kondisi sekali. Seperti hanya sugestivitas itu simpelnya begini, Mbak. Pernah ini sih gampang kelihatannya kena bisa nih. Contoh aja ya. Tahu ini, Mbak? Tahu jeruk nipis? Iya, jeruk nipis. Jeruk nipis, Mbak. Ini saya sekarang sak belah jeruk nipisnya. Terus kasih mulutnya Mbaknya. Rasanya gimana mulutnya? Nggak ada rasa apa-apa sih, Pak. Tapi ada air liur yang sudah mulai mengumpul nggak? Bentar. Enggak sih, Pak. Belum. Itu berarti sugestivitasnya belum tuh. Kalau orang yang jual sugestivitas yang bagus ya, itu sudah gitu langsung gitu. Iya. Oke. Itu sugestivitas yang bagus. Iya. Tapi paling penting di sini adalah penerimaan. Iya. Penerimaan itu seperti apa? Penerimaan ya dia mau apa yang dikatakan dia mau menerima gitu. Kalau nggak mau menerima misalnya, apa ini nggak ada perubahan apa-apa ya sudah susah, nggak bisa. Iya. Berarti gitu. Terus tadi nyinggung yang soal hypnoparenting, berarti sebagai hipnoterapis Pak Gali juga bisa kayak mengajarkan hipnosis ilmu hipnosis ini ke orang tua untuk mendidik anaknya, Pak? Iya. Bisa juga. Iya, hal tersebut hipnoterapi itu hipnosis itu cabangnya banyak. Ada hipnomotivasi, hipnoparenting, ada hipnobirthing yang untuk melahirkan tanpa rasa sakit itu ada juga hipnokitan. Hipnokitan tuh iya, hipnokitan untuk sunatan. Hipnokitan. Iya, hipnokitan. Ada banyak juga ternyata. Iya, banyak sekali. Terus hipnobeauty. Kecantikan. Iya. Orang banyak yang nyun sewu itu ada yang pasang susuk dan sebagainya itu. Itu sebenarnya kemasan aja. Kemasan itu hasilnya ya alam bawah sadarnya diakses. Oh, udah pasang susuk, maka kita kelihatan cantik. Iya, berarti bikin lebih percaya diri aja. Berarti. Iya, tapi bukan hipnobeauty, bukan seperti itu. Ini contoh aja. Iya, contoh. Ya. Kebetulan saya sendiri kan kalau dokter itu dokter umum, bukan dokter spesialis. Kalau spesialis kan tadi hipnobirthing, hipnokitan itu spesialis sendiri. Iya. Berarti kalau Pak Gali ini sebenarnya hipnoterapis umum, berarti masih bukan umum. Bukan yang ke parenting gitu, bukan ya, Pak? Bukan, tapi saya bisa mengajarkan penerapannya. Nah, itu kalau misal saya sebagai orang tua datang ke Pak Gali itu diajarinya gimana, Pak? Cara menghipnosis mungkin anak saya kalau misal nanti nakal atau gimana, itu caranya gimana? Nah, saya banyak sekali mendapatkan WA di admin adalah keluhan anak umur berapa. Misalkan kalau umurnya di atas 9 tahun itu bisa dihipnosis. Tapi kalau di bawah 9 tahun saya selalu katakan saya cek dulu. Saya cek dulu kalau bisa dihipnosis, lalu saya lakukan hipnosis. Saya sugesti, misalnya kecanduan gadget, canduan nggak mau makan nasi dan sebagainya misalkan. Tetapi kalau di tes sugesti nggak lolos, nggak bisa, yang saya edukasi orang tuanya. Jadi bagaimana caranya memasukkan sugesti alam bawah sadar si anak tanpa anak itu menyadarinya.
Ada beberapa cara, sedikit saya beri bocoran, ada banyak, ada 8. Tapi ini yang saya berikan adalah 4. Yang pertama, sebelum dia tidur, itu ada masa di mana gelombang otak kondisinya pada theta itu diberikan sugesti bisa. Yang kedua, kondisi yang mesti saya kasih tahu tadi adalah saat dia ngigau, itu bisa. Terus saat dia demam, itu bisa. Saat dia demam juga bisa. Demam itu kondisi gelombang otaknya karena dia sakit lagi melawan, itu sudah rasanya nggak nyaman. Orang sudah tidur tapi demam itu kan naik gelombang otaknya dikit ke theta. Itu bisa dimasukkan sugesti-sugesti. Atau satu lagi saat dia bangun. Ada dia bangun, kadang-kadang dibangunin susah. Nak, bangun nak. Wes sholat subuh itu loh. Gitu. Nah, itu jangan dimarahi. Iya. Diberikan sugesti. Ya, sugesti. Hindari kata jangan, tidak, bukan. Berarti harusnya pakai kalimat positif. Kalimat positif. Oh. Iya. Misal jangan nakal, nanti diganti dengan apa? Jangan nakal itu pasti nakal, jadi anak baik. Oh, jadilah anak baik. Oh, karena gitu. otak, pikiran itu tidak bisa menerima kata jangan. Contoh aja, Mbak, jangan bayangkan mobil warna coklat. Ayo, malah langsung dibayangin. Malah dibayangin. Ya. Nah, itu. Betul. Kata jangan tidak, bukan, tidak bisa di sini. Gitu. Iya, berarti kalau misal hipnoparenting lebih ke ngajarin orang tuanya gimana sih cara menghipnosis anaknya gitu kan? Tepatnya memberikan sugesti pada anak. Iya. Berarti nggak langsung serta merta orang tua itu bisa jadi hipnotis kayak itu ya? Tidak, jadi orang tua butuh anaknya di tidur gitu ya. Berarti untuk mensugesti anaknya. Iya, betul. Tadi kan ada hubungannya soal apa ya tadi, hal-hal yang mungkin yang nggak bisa diatasi oleh Bapak sebagai hipnoterapis. Kalau misal tadi tadi contohnya soal ODGJ. Kalau misal yang mungkin lebih ke ilmu apa ya namanya ya, kayak kesurupan mungkin itu gimana Pak? Apakah bisa juga atau nggak bisa atau gimana? Kesurupan kita ini ya, ada kesurupan, ada 3 kesurupan budaya, kesurupan abreaksi, sama kesurupan untuk pertunjukan. Ya. Kalau kesurupan abreaksi itu kita bisa tangani. Abreaksi itu ada sesuatu hal di dalam diri, stres yang menumpuk, depresi yang menumpuk, tahu-tahu meledak, dia di memorinya ada apa sih, ada Nyiro Kidul, sudah jadi Nyiro Kidul. Ada wewe gombel jadi wewe gombel. Ya seperti itu bisa kita tangani. Tapi kalau tadi kesurupan pertunjukan, misalnya kuda lumping, misalnya Lea, ya itu nggak usah diurusi, yang ngurusi pawangnya masing-masing. Ya seperti itu. Jadi kesurupan jika berkaitan dengan abreaksi, yaitu pikirannya yang sudah kalut, terlihat seperti kesurupan, itu bisa kita tangani. Terus cara membedakannya gimana Pak? Maksudnya itu termasuk itu kesurupan yang bisa ditangani atau enggaknya, itu cara membedakannya gimana Pak? Ya saya harus lihat dulu. Karena belum tentu kesurupan itu ya memang murni hal gaib apa tidak, ya harus dilihat dulu, dites dulu. Cara ngetesnya mungkin gimana Pak? Ya itu ada ilmunya, kalau itu saya nggak bisa, kan ada kelihatan ini orang ya perlu sedikit saya sentuh, perlu sedikit saya amati, kan kelihatan orang yang benar-benar gerakan alamiah dari dia sendiri atau ada sesuatu yang menggerakkan kan beda begitu. Tapi sebenarnya ada beberapa cara untuk mengetahui, biasanya ini kalau di kampus tempat saya atau di pabrik gitu ya, itu kesurupan. Kalau kesurupannya cuma 1 ya, perempuan terutama biasanya, itu sudah ditaruh ruangan kosong seperti ini, disuruh diamkan aja, disuruh kita pergi semua. 1 jam 2 jam dia sembuh. Oh, itu kenapa bisa gitu ya Pak? Oh yes. Pernah juga dengar kalau misal orang yang kesurupan itu mungkin dia cuma ingin dapat atensi dari orang-orang. Betul jadi sekali. Ada yang tipenya seperti itu. Tapi itu kalau nggak bahaya. Kadang-kadang kan ada yang kesurupan sampai bentur-benturin kepala ke tembok, ya jangan dibiarin, tetap dipegangi macam-macam. Tapi kalau tadi cuma aing saha gitu ya, dia bicara terus, sudah tutup aja, tinggal pergi kemana gitu. Diintip sedikit kan dia bingung, ngopo gimana gitu kan gitu. Banyak yang seperti itu. Ya. Terus selama ini pasien yang Pak Gali atasi yang di terapi itu kebanyakan cewek atau cowok Pak? Selama ini lebih banyak cewek, iya, karena mungkin terlalu banyak membawa perasaan ya, itu paling banyak cewek. Baper ya. Gampang baper. Selain itu cowok itu lebih
realistis apa mungkin ya. atau gimana? Iya, dan dia untuk ke hipnoterapi itu lebih gengsinya lebih ada. Oh, oke. Iya. Makanya emang ada pernah baca juga kalau misal cowok itu lebih gampang gila daripada cewek karena mungkin para laki-laki itu apa ya, malu untuk mengungkapkan apa yang ada. Iya, bisa jadi ini saya Iya. belum bisa menyimpulkan tapi logikanya masuk di situ. Oke. Betul sekali. Gitu. Oke. Iya, Pak Galih ini profesinya sebagai dosen ya, Pak? Iya. Dosen di mana sama ngajar apa, Pak? Ya, setiap harinya saya bekerja sebagai tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Widya Husada Semarang. Widya Husada. Iya, saya di prodi manajemen dan dosen manajemen. Dosen manajemen. Iya. Nah, yang saya penasaran itu dosen manajemen tapi kok katakan bisa jadi hipnoterapis padahal kan ilmu ini itu berkaitan sama psikologi. Kenapa kok jadi melencengnya ke manajemen itu kok bisa gitu, Pak? Untuk penanganan kasus-kasus saya sebenarnya udah lama kan, otodidak saja sebenarnya. Tapi untuk hipnoterapi saya mengikuti pelatihan pada salah satu organisasi hipnoterapi yang ada di Indonesia. Ya, apa namanya, lembaga yang cukup terkenal. Di sana saya menimba ilmu dan saya mendapatkan izin rekomendasi dari lembaga tersebut untuk melakukan hipnoterapi secara mandiri. Seperti itu. Terus kenapa kok bisa kepikiran apa ya, tertarik sama ilmu hipnosis itu, ceritanya gimana, Pak? Iya, ini jadi curhat nih ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi awalnya saya sendiri adalah, ya mau tidak mau saya mengakui bahwa saya dulunya pasien. Oh. Iya, saya dulunya pasien. Saya ada keluhan terutama emosional saya tinggi. Saya seorang yang mudah meledak, orang yang egois, tidak mau menerima saran. Wah, banyak kok di list itu, jadi list Anda di hipermarket kalah pokoknya. Banyak sekali negatif saya di sini. Sampai akhirnya ternyata sifat buruk saya itu membuat saya jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga. Saya gila kerja waktu itu. Saya gila kerja bener-bener hampir setiap hari kerja sampai jam 2 sebelum jadi dosen. Sebelum jadi dosen. Sebelum jadi dosen. Saya gila setiap hari, gila kerja setiap hari, sampai akhirnya kok merasa saya jauh dari anak keluarga ya. Oleh karena itu saya mencari solusi kemana-mana. Mulai dari, terus terang saja, mulai dari Pak Kiai kita, frekuensinya nggak nyambung, nggak Ustadz gitu ya. Ke dukun, saya nggak mau klenik-klenikan gitu ya. Ke psikolog, saya takutnya kalau ketemu psikolognya yang saya ajari, gitu kan. Merasa iya, karena saya merasa lebih tinggi ya. Sampai akhirnya saya ketemu ini nih, hipnoterapi. Di sini saya berubah total. Saya berubah total. Saya jadi orang yang sabar. Kalau peaknya itu ya, kalau dilihat grafik, dulu kalau saya marah, itu mudah sekali terpantik, langsung grafiknya begini terus, sampai kapan, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan misalnya gitu. Tapi kalau sekarang, kalau kena ada yang membuat saya tidak berkenan sedikit aja, terus isut. Oh, lebih stabil. Lebih stabil, ya. Karena saya sadar, akhirnya setelah saya diterapi, saya sadar, emosi itu menghancurkan saya, bukan hanya hubungan saya dengan keluarga, tetapi juga kesehatan saya. Kesehatan diri sendiri juga. Iya, saya hipertensi, tidur susah. Setiap hari tidur itu sebelum saya mengenal hipnosis, saya tidur selalu menggenggamkan tangan seperti ini. Mulai tidur menggenggam tangan, bangun juga masih tetap. Iya, masih begini terus. Itu kan berarti kayak orang tinju setiap hari bunyi terus ya. Siap-siap kalau ada orang yang mau menyakiti langsung. Iya, langsung tonjok. Iya, benar sekali. Tapi setelah saya mengenal hipnoterapi ini, saya sudah lost. Tidur ya tinggal tidur aja. Lah itu membuat saya merasa bahwa ilmu ini terlalu besar untuk saya simpan sendiri. Sehingga saya tertarik untuk bisa menolong orang lebih banyak lagi. Karena 1 dari 10 orang Indonesia itu membutuhkan pertolongan akan kesehatan mental. Iya, emang. 1 dari 10. Gen Z masa-masa sekarang itu pasti banyak yang ngeluh soal mental health lah, ada Betul apa. sekali. Betul sekali. Dan mereka rata-rata tidak tahu kalau mereka sebenarnya bermasalah dan tidak mengerti ternyata ada solusi. Baik itu psikolog, psikiater silahkan, mau ke psikolog, mau psikiater silahkan. Atau banyak sekali penyuluhan masalah mental health kan juga banyak.
atau ke hipnoterapi, tidak ada salahnya di situ. Silakan. Tetapi ke hipnoterapi, satu catatan saja, Anda mencurahkan semuanya terhadap hipnoterapi tanpa berpikir kritisi terlalu panjang-panjang, ini harus gimana tuh, nanti takut, nanti seperti tadi ada yang mengatakan, wah nanti dikorek-korek rahasianya ya. Enggak kayak gitu ya Pak? Enggak kayak gitu, korek-korek rahasianya itu untuk kepentingan Anda, bukan untuk terus itu saya tulis artikel, saya buat koran ini Mbak A, tanggal lahir sekian, saya kasih ke majalah gitu kok. Dia punya masalah, bukan seperti itu. Cerita kadang saya ceritakan, terutama di TikTok saya ceritakan itu ya. Cuma identitasnya tetap ditutupi juga. Iya, identitas harus itu kayak dokter sama persis. Oh iya. Iya, nggak boleh. Kita Mbak A umur sekian, rumah di sini, nomor KTP di sini nggak boleh. Gitu ya. Oke, berarti kalau misal emang kalau mau jadi hipnoterapis itu juga harus sudah keluar dari masalahnya sendiri gitu ya Pak? Betul. Ya kita kalau kita bicara kayak Gus Dur pernah bilang, kita nggak boleh menyapu dengan sapu yang kotor kan gitu ya. Jadi sapunya juga harus bersih. Iya. Itu berarti kapan Pak mulai mempelajari hipnoterapi ini? Ya sekitar periode hampir 2 tahun ini saya sudah mempelajari dan mulai buka untuk profesional sudah setahunan ini. Setahun. Iya. Sama jadi dosen duluan mana? Jadi dosen dulu. Jadi dosen dulu. Oh, dosen itu dulu masih bekecamuk ini. Oh, berarti pas jadi dosen itu juga maksudnya masih jadi pasien hipnoterapi itu atau? Belum, pasien hipnoterapi itu cepet kok Mbak. Oh, cepet. Saya itu cuma sekali pertemuan selesai kok. Iya. Terus karena pernah merasakan manfaatnya hipnoterapi malah jadi pengen memberi manfaat untuk orang lain juga. Betul, karena saya itu malah kalau lihat orang misalnya kayak tadi ada keluhan yang biaya ketinggian itu tadi ya, itu kalau saya tahu bisa menanggulanginya tapi kok nggak mau, itu ya rasanya kayak waduh piye gitu. Jadi tapi kok nggak mau ya sudah sebenarnya gitu ya. Terus kalau tadi Pak yang nyinggung soal Bapak, boleh diceritain nggak Pak? Iya. Yang maksudnya katanya pernah punya trauma masa kecil sama orang tua, itu kayak gimana Pak? Jadi tepatnya ayah saya itu seorang yang ini saya sudah agak frekuensinya beda kalau bicara ortu ini ya. Saya itu yang Don Juan lah istilahnya, setiap tikungan ada, setia lah, setiap tikungan ada. Okay. Jadi cabang 1, cabang 2, cabang 3 itu ada. Hal itu ternyata membuat saya waktu kecil itu membuat tidak respect sama orang tua, karena tidak merasa orang tua tidak jadi contoh. Itu yang membuat saya ada kemarahan di sini, khususnya pada orang tua. Tetapi itu terbentur oleh logika saya bahwa bagaimanapun orang tua itu adalah orang yang harus dihormati. Itu orang yang harus dihormati, itu pasti, itu saya memegang kuat itu karena almarhum ibu saya juga menjelaskan hal itu. Tapi benturkan dengan kenyataan bahwa saat itu ya saya merasa bahwa ini tidak bisa menjadi contoh saya. Akhirnya antara kebutuhan ego saya dan kebutuhan akan mengabdian pada orang tua terbentur. Ada pergolakan batin. Pergolakan batin itu yang membuat saya emosionalnya dapat meledak. Jadi saya mencari aja alasan, misalnya istri saya sedang apa itu. Sebenarnya nggak salah, ya sudah. Saya kok pengen marah ya marah aja, ya. Di mana ada pengen marah marah aja. Gitu. Karena sebenarnya pengen marahnya pada orang tua sebenarnya, tapi kan nggak bisa. Yang ada di keliling saya, adik saya kena marah, gitu. Ada kakak saya kena marah, istri saya kena marah, anak saya kena marah, gitu aja. Pokoknya ada yang di mana saja kalau saya lagi nggak enak, posisinya nggak enak, lagi stres di kantor atau apa, ya sudah marahin orang aja. Berarti itu juga yang menjadi akar masalah dari Pak Gali yang merasa benar sendiri, yang merasa yang emosinya sangat tinggi gitu. Betul, karena saya merasa benar sendiri, karena di keluarga saya, ya mohon maaf saya itu menghidupi adik saya dan keluarga saya. Jadi tambah-tambah itu, jadi kayak jalan itu ya sudah kamu semua lah kasih makan. Ikut saya kan gitu dulu gitu, tapi itu ternyata menjauhkan mereka dari saya. Itu membuat saya pingin ini harus segera diselesaikan
karena ini semua menghancurkan saya, kehidupan saya, termasuk tadi yang paling tidak kalah penting kesehatan saya. Kesehatan mental, Iya, kesehatan mental, fisik juga. Iya, terutama saya kan pengidap hipertensi. Hipertensi, tapi sejak ketemu hipnosis sudah mulai sudah stabil sekarang tekanan darahnya. Dulu 170 tuh udah biasa. Ya Allah, oke, 170. Sekarang ya stabil 130 atau berapa itu, tapi nggak terlalu ekstrim gitu. Terus berarti sekarang memaknai kehidupannya gimana Pak setelah mengenal hipnosis? Setiap orang ya, maknanya ya, setiap orang di dunia ini berperilaku itu pasti punya alasan. Pasti punya alasan. Bukannya kita maklum ya, enggak maklum. Cuma kita jangan terlalu memaksakan apa yang ada di dalam sini. Hargai setiap orang. Orang berperilaku seperti ini pasti punya alasan, dan alasannya pasti baik buat mereka. Ya, baik buat mereka. Jadi kita nggak bisa merugikan orang lain ya. Iya, iya betul. Kita nggak bisa ngejudge satu sama lain. Itu yang saya pahami. Sehingga saya lebih wise saja sekarang. Kok dulu kan, waduh, ini begini sama orang kok nggak ada adatnya seperti itu. Padahal saya nggak ada adatnya sendiri. Dulu kan begitu. Kalau sekarang, iya, kalau sekarang, wah ini begini mesti masa kecilnya berantakan ini. Lebih memahami orang. Iya, seperti itu. Saya memahami itu. Dan saat terapi itu saya dilarang menyalahkan klien. Saya nggak boleh menyalahkan klien, karena tadi setiap orang berperilaku pasti ada alasannya. Ada alasannya. Iya, gitu. Terus mungkin pesan dari Pak Gali untuk para Gen Z yang sekarang itu mungkin kalau permasalahan Gen Z sekarang itu biasanya suka ngebandingin diri sendiri sama orang lain, sama mungkin perbandingan pencapaian gitu ya sama temennya, atau yang kok saya masih gini-gini aja, teman saya udah pada punya mobil, udah pada punya suami kayak gitu. Terus ada juga yang mungkin suka overthinking. Nah itu pesannya dari Pak Gali untuk para Gen Z itu sendiri gimana Pak? Iya, jadi gini, pesan ya, ini cukup berat juga karena saya juga masih menjalani hidup ini ya. Iya. Tetapi apa namanya, pikiran itu kalau kita mau install hal-hal yang baik, kita harus buang dulu hal-hal yang buruk dulu. Ya, ada dua hal, sebenarnya ada 5, tapi ini saya kerucutkan menjadi 2 hal. Yang pertama adalah kita lepaskan hal-hal yang membuat kita menyesal. Apapun itu lepaskan. Yang membuat kita menyesal kemarin ngapa-ngapain, lepaskan. Iya. Terus yang kedua, kalau ada orang punya salah sama kita, maafkan saja. Karena memaafkan orang lain juga termasuk memaafkan diri sendiri. Betul, jadi memaafkan itu bukan untuk menyetujui perbuatan. Iya. Memaafkan itu bukan berarti kita menyuruh dia mengulang perbuatan, tetapi memaafkan itu untuk diri kita sendiri. Ya. Saya banyak mengalami menerapi kasus psikosomatis. Psikosomatis itu apa Pak? Psikosomatis itu bagaimana tekanan dalam tubuh, pikiran yang salah macam-macam jadi penyakit. Contohnya mah. Oh, itu berarti karena banyak pikiran itu jadi bisa jadi ke fisik. Iya. 88% penyakit itu dari pikiran. Hipertensi, mah. Terus ada gula. Yang enggak keturunan ya, karena memang banyak sekali. Banyak saya atasi itu. Yang paling sering kalau psikosomatis mah. Wah, di sini mual-mual gitu. Berarti untuk menjaga kesehatan fisik juga harus menjaga kesehatan mental ya Pak? Betul, kalau kesehatan mentalnya bagus, fisik pasti terjaga. Pasti terjaga. Iya, karena apa? Kalau mentalnya bagus, pasti orang bisa mudah memilih menu yang baik untuk dimakan. Iya. Bisa mudah memilih lifestyle yang baik untuk dilakukan, itu pasti. Oke.